Oke, kita masuk lagi poin pertama. Dianggap sebagai apa kewajiban adat sebesar 1% tersebut bagi masyarakat adat di wilayah Kadawangan, Barito, Gulung Raya? Nah, sekarang kewajiban adat 1% itu dianggap narai bagi masyarakat kita. Oke, dia sudah kewajiban adat. Nah, kewajiban adat itu besarannya adalah 1%. Itu dianggap narai. Bagi kita itu sebagai narai itu. Apa? Nah, ini hak adat. Ingat, itu hak adat. 100% jawaban ya? Nah, jawab dong. Para kue? Jawab. Wah, itu perwakilan para kue? Terima kasih. Itu dia main-main itu hak adat. Yang kita perjuangkan kewajiban adat pihak investasi sebesar 1%. Hak adat. Nah, hak adat itu hak yang melekat dengan seluruh masyarakat adat. Bukan hak perorangan dan bukan hak kelompok. Nah, kemudian yang perlu kita ingat, yang disebut dengan masyarakat adat adalah berdasarkan Perda 16 tahun 2008 tentang kelembagaan adat Dayak di Kalimantan Tengah. Masyarakat adat Dayak adalah semua orang keturunan Dayak. Itu masyarakat adat. Maaf Pak Nurah. Yo, abi sampean dia keturunan Dayak bukan masyarakat adat di tanah Dayak. Tetapi kalau Anda kembali ke masyarakat adat Sulawesi, itu harus dipahami. Jadi masyarakat adat EWTW keturunan Dayak. Amun ieu lain buang tanah Dayak. Nah, jadi menurut Jawa, ulu Sulawesi, ulu Sumatera, Nara, beken dari masyarakat adat. Uang tanah Dayak. Tetapi begitu kembali akan lebih tetap masyarakat adat. Itu harus dipahami. Oke, lanjut poin 2. Poin kedua, penting atau tidaknya kewajiban adat bagi pihak perusahaan yang berusaha dalam wilayah adat di Kadawangan, Barito, Gulung Raya ini dipungut. Nah, pertanyaan itu bahas penting nggak? Nah, penting kamu ngobrol. Suara kompak bang. Biar semangat biar apa? Ya. Aku menulis itu tuh. Lanjut. Poin ketiga, bagaimana tanggapan kita sebagai masyarakat adat jika perusahaan tidak pernah melaksanakan atau menolak membayar kewajiban adatnya? Nah, sehingga bagaimana tanggapan kita jika garis besar perusahaan menolak menyangkal terkait kewajiban hak adat itu? Apa kita merelakan atau kita begini atau kita mengambil sebuah tindakan sesuai dengan hukum adat yang berlaku? Ya, iya disebut nara gitu. Aku tuh Sebut narai. dia membayar kewajiban ku dengan. Nah, tadi yang kedua itu tadi kesepakatan. Tadi ketentuan nampang. Ikau paedi kuang harus ika mihuk danum gitu. Ya. Dia aku mihuk pak. Apakah Narai itu kita sebutan. melakukan tindakan adat atas pelanggaran jadi itu? Atau tapenya nih para mantir, para tokoh masyarakat sekaligus kepala desa jadi pembunuhan Ini kan sesuai dengan prosedur adat kita menuntut. Ya, kita menuntut. Nah, suara kompak apa udah mana? Siap kah? Setuju kah? Jika kita lakukan hal itu? Setuju. Mulai dia bayar pasang penting. Ya. Kita beri sanksi mereka. Nah, sanksinya berupa apa? Nah, munculnya sanksi, munculnya tuntutan itu dinarai. Tapi tadi narai. Sampai kita melakukan menindak karena dengan sanksi itu atas dasar narai. Abi akan berbuat narai. Dia pun bayar. Ya, tarik kita. Ya, agen dah pun bayar kan.
atau dia puji bayar. Nah gitu disebut dengan narai. Even dia puji bayar. Pelanggaran adat. Nah, itu Event ya. sudah melakukan pelanggaran adat. Terima kasih pada masyarakat sosial. Jadi apabila dia hakun atau dia puji mau melaksanakan kewajiban adat, itu bisa dikatakan sebagai Sebuah pelanggaran. Nah, atas pelanggaran itu apakah kita diam saja? Apakah kita bertindak sesuai dengan hukum adat yang berlaku yang kita yakini bersama dan diakui oleh hukum positif juga? Soal kompak bagaimana? Kita tindak atau tidak? Tidak. Tidak sesuai dengan peraturan adat. Ya. Oke. Lanjut. Kita lanjut ke poin keempat. Sanksi adat seperti apa yang perlu diberikan kepada pihak perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban adat selama ini atau pada saat dilakukan penagihan? Bagaimana tanggapan kita jika seseorang atau lembaga atau organisasi yang menghalangi upaya untuk memungut kewajiban kita? Poin keempat. Nah, itu salah satu terkait berupa narai sanksi ya. Nah, bagaimana pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang ada di ruangan ini? Apa kita, karena event itu kan menurut kita tindakan event kita melanggar ya? Nah, melanggar. Jika mereka kita anggap melanggar dan memang faktanya mereka melanggar, apa tindakan kita terhadap sikap mereka? Ya, kita tindak sesuai dengan hukum adat. JPD baik. Yang berlaku. Ya, lanjut. Poin kelima. Nah, sasar loyo ini kompakan terkait di harap bangkit semangat kita, karena bukan selain kita siapa lagi yang perjuangkan hal ini. Sampai aku pakai ini. Oke. Nah tuh sisipan dulu lah, sisipan sedikit nambah. Tuh ke kue pak kelima aja yang sudah dimandatkan akan kue itu. Ke kue itu apalah artinya jika tidak ada kekuatan dukungan dari sampean-sampean enggak? Jatuh guna ke kue itu. Tapi apabila didukung penuh habis sampean-sampean para seluruh Sanksi adat seperti apa yang kepada pihak yang menetapkan upaya untuk penagihan pembayaran kewajiban adat pihak perusahaan? Bagaimana mekanisme atau cara pemungutannya? ya, bagaimana kita melakukan memberi sanksi berupa apa terhadap mereka? Atau kita menagih, bagaimana caranya kita menagih? Tapi menurut saya supaya itu sepakat kita dia dibayar uang damang peturai atau kayak dia dibayar uang tim. Ya. Itu kan persatuan. Ya. Dan jika itu memberi ruang, Pak, itu memberi ruang akan bapak-bapak, ibu-ibu di segi horongan tuh, amun saya saran dan pendapat lewat diskusi itu, dengar saran. Ya. Jadi mungkin Pak Makir kepala adat banyak tidak tahu adat yang ada dalam kitab hukum adat Dayak Siamburung. Nah, jadi perlu saya sampaikan di dalam pasal 21 ayat 1 ini hukum adat adalah sebagai berikut. Itu hukum adat uang kitab hukum adat Dayak Siamburung tahun 1967. Huruf A, hukum adat membayar atau bekerja. JP Marita Betul kan? Nah, itu pertama. Huruf B, hukum nyaki dalam kurung memalas dengan telur ayam atau darah binatang ternak sapi, ternak seperti ayam, babi, sapi, dan kerbau yang disembelih atau dibantai, diambil darahnya karena akibat suatu perkara dalam adat. Nah,
itu jenis sanksi E. Nah, huruf C itu lebih keras. Awet bekas itu lebih keras menyusunnya. Dikeluarkan dari dalam wilayah hukum adat. Nah, sama kalau hal tanah misalnya perusahaan mengindahkan kewajiban. Sanksi itulah yang kita terapkan. Itu yang harus kita sepakati secara adat. Nah, mungkin bukan biar ada ketahuan dia, nah tuh jadi sanksi E. Nah, itu sehingga main jawaban beliau itu agak kaku. Nah, jadi itulah. Ya. Kebetulan sambil kamu membaca poin-poin jadi ditetapkan oleh para pendahulu kita, tokoh-tokoh kita yang kita hormati, yang kita junjung tinggi, rasa kehormatan kita dengan lain. Jadi menggagas hal itu sambil diskusi itu sambil membaca itu kan. Ya. Nah, jadi ini sifat negara. Jadi mangat kalian menengah apa kan? Sifat negara itu tapi langkah-langkah itu memang bisa negara kan menyurat kembali itu secara kelembagaan adat, baik itu surat ataupun sifat pemanggilan adat itu akan dilakukan dalam sidang adat. Nah, dalam sidang adat itu baik di tingkat kementerian bahkan tingkat kemenangan. Nah, supaya kita menyampaikan dengan lain. Tuh sanksi itu, tuh kewajiban itu. Ya, yang tertulis dalam Kitab Hukum Adat Dayak yang baru tahun 1967. Nah, dari hasil keputusan proses peradilan adat ataupun sidang adat ini, maka itulah kekuatan. Nah, lalu poin untuk saksi yang kenalin. Nah, mungkin itu perlu kita buka hello. Tapi takut tuh, orang tertawa ya kan? Nah, Jahiran kau selama ya. jadi menang jauh. Nah, buat pasal 3 itu sangat jelas dia bekas batu menyusun. Daerah hukum adat tertulis ini melingkupi wilayah perbatasan dari Desa Makunjung sampai dengan air menipis Sungai Baritu termasuk anak-anak sungai dalam wilayah tersebut. Jelasnya adalah melingkupi wilayah hukum Kabupaten Borobaya. Jadi orang itu sudah ditegaskan wilayah adat itu satu kabupaten. Itu wilayah adat. Tidak ada yang bukan wilayah adat. Seperti membuat penetapan berdasarkan ketentuan itu dengan perda. Nah itu pelaku mafia. Kami tidak kawan memperbanyak itu lagi sehingga mungkin aku masih menjawab saksi nara itu yang diterapkan. Nah, itu terkait di sana lah, abis ada menjawab apa itu cek lah. Jika tuntutan kita itu tidak digubris dan diindahkan oleh pihak terkait, pihak investasi yang bersangkutan, maka tindakan arah yang kita nantikan. Apakah kita menyurati event kembali, ataukah kita menghinting event kau? Jika kita menghinting event masih event yang hukum bayar, apakah kita tegaskan dengan hukum jadi tertuang atau usir event tertuang? Jadi arti pada intinya kan kita harus menyepakati bahwa itu akan disanksi sesuai Kitab Hukum Adat itu. Tapi poin besar kan? Arti nara pun jenis pelanggarannya sifat teknologi tunang nasionalitas. Tapi tidak lepas dari itu. Nah itu Kitab Hukum Adat Dayak yang baru tahun 1967. Menurut bapak-bapak kalau gue, apa kita perlu menghinting apabila masih berumil? Hinting. Ya, Bila nanti hinting, aku perlu ngusur lama. ya. Nah, perlu kan? Perlu ngusur. Ayo permasalahan menghinting ini aku jadi pernah juga berdua. Jadi setelah berhinting sekali kan, sekira aku pernah jadi. Aku tuh jadi pernah jadi berletak kita sebenarnya. Jadi ditertulis masyarakat yang benar-benar terapkannya beri-beri ilmunan lewat kuhana para kita bertindak kan kayak terkadang dia bunuh ide untuk berkaton ditangkap oleh hukum. Ya. Kita harus hati-hati kita dipakati. Jadi Aku tuh bikin jadi anak kesasar. mungkin ulun sedikit salah. Nah oke. Nah, Tapi itu pengalaman pian untuk memperjuangkan hak tuh. Karena yang jawab deh, nengah kan lain menurut kita mengat ke sini jawab. Ada mulai kita aku kan perlu usul. Nah perlu usul
Asal pertama ada kan tuh. Itu memang menguasai masalah hukum, masalah Hayat setelah si andangan kan bulur ije jadi sasaran tindakan hukum hingga menjadi sebagai aparatur desa gitu. Nah, kita harus hati-hati Pak. Aku jadi pernah. Sampean kan saya masukan Ya. masukan dan sesuai dengan pengalaman sampean menurut demikian deh kalau gue Ya. masukan Ya. jawaban dan penjelasan. Ayo, dengan pemikiran halo kita. Kalau mereka sama masukan atau sama pendapat ya. Maka kita memaparkan menurut ya. Terus jaka apa nih dah sini. Jika aja perlu saya ini mungkin dapat. Terima kasih atas kan kita perlu kita. Ya, ada yang diancam dulu dengan hukum bunuh. Nah, iya tak perkara saya pikir Ya, terima kasih atas masukan. Nah, begini Pak, menurut keadaan kita memang perlu gitu ya, sangat penting. Ya. Jadi menurut dari secara pribadi saya, kita suratkan dulu, lemparkan dulu surat. Jika surat itu tidak ada tangkapan mereka, baru kita kesepakatan lagi apapun bentuknya. Walaupun kita pasang badan Pak, tidak jadi masalah. Karena kita kan menyesuaikan undang-undang adat. Apapun bentuknya, kita adat itu kita jangan dilecehkan. Karena kita leluhur kita memang adat punya aturan. Nah, itu aja yang perlu saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Nah, dari itu ya, Ibu mau Terima kasih. Yang pertama saya mau sampaikan, mohon maaf karena tadi terlambat, baru tiba di sini kegiatan sudah dimulai. Kemudian terkait dengan apa yang disampaikan hari ini, saya mau katakan kalau kita mau memperjuangkan sesuatu, kita harus siap dengan amunisi. Artinya yang pertama, betul di sini, mohon maaf kepala adat, mandir dan damang dan sebagainya, tapi apakah betul-betul kita paham siapa itu masyarakat adat, bagaimana masyarakat adat harus hidup, wilayah adat itu seperti apa, itu harus kita pahami dulu. Karena apa? Kalau kita tidak punya satu pemahaman yang sama, nanti seperti apa yang disampaikan Pak Kepala dan Pembau tadi, sampai di sana yang akan berhadapan itu hanya 1-2 orang. Nah, kalau memang kita sudah punya amunisi yang sama, punya pemikiran yang sama, kedepannya siapapun yang bicara satu suara. Jadi hari ini juga saya harap selain kita merembukkan apa tadi yang disampaikan, kita juga harus betul-betul dari pemahaman kita tentang adat. Dan bagaimanapun kita tidak bisa pungkiri, betul kita bicara hukum adat, tapi tidak bisa dipungkiri ada hukum negara. Begitu kita berhadapan dengan perusahaan dia pasti akan bicara hukum negara. Nah, hal ini perlu kita sikapi, perlu kita persiapkan juga. Jadi tidak hanya kita nanti datang ujung-ujung, ini kami mau aturan adat, tapi kita tidak bisa menjawab. Begitu orang bicara hukum negara. Nah, saya pikir ini juga penting untuk tim inti nanti untuk membicarakan ini, untuk membahas ini, dan bisa disampaikan juga ke kita, ke masyarakatnya. Artinya apa yang diketahui oleh tim inti di tempat ini itu juga sampai kepada ranah yang paling bawah. Artinya perjuangan kita betul-betul perjuangan bersama, Pak. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Sudah desa Mangkau memilih pun. Nah, masih ada ini Pak. Kesempatan Pak. Kepala adat yang lain, ada masukan, ada ini. Apa Kades? Bagaimana? Mantan Kades. Enggak Kades. Enggak Kades. Jadi mungkin kita perlu menyampaikan ataupun menjawab dulu 3 pertanyaan yang ada. Ya, sambil persiapan lain. Pasal inti selalu dihadapkan dengan hukum positif ataupun hukum negara. Makanya pada prinsipnya hukum negara itu sudah mengatur semua apa. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah ditetapkan, ataupun
ditegaskan, negara mengakui dan menghormati hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan mengikuti perkembangan zaman. Itu konstitusi jadi menegaskan. Makanya nara yang menjadi perjuangan aman yaitu memperjuangkan legalitas hukum ataupun hak hukum adat kita. Nah, salah satu kenapa pasang hiting ataupun istilah sifat kita hendak menindak tegas hukum adat itu selalu dihadapkan dengan hukum negara. Karena yang namanya penegak hukum itu kan dia mengikuti hukum, mengikuti undang-undang. Nah, jadi jauh sebelum itu, bukan maka kita selalu dihadapkan. Nah, pada prinsipnya legalitas hukum masyarakat hukum adat tidak jelas, Pak. Makanya iki Dewan ataupun dengan Padamang itu memperjuangkan penetapan wilayah adat. Nah, tapi ditetapkannya wilayah Kedamangan Dikau sesuai Perda 16 Sidai pasal 1 angka 25 dalam Perda itu sangat jelas. Nah, arti hak fundamental masyarakat adat yang harus diperjuangkan. Nah, dalam angka 25 Kademangan adalah satu lembaga adat Dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari himpunan beberapa desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Nah, arti secara hukum negara baik itu dari Undang-Undang 1945 bahkan beberapa perundang-undangan yang mengatur terkait pengakuan perlindungan masyarakat adat itu sudah dipenuhi, homo rakyat tidak di. Nah, jadi nara jadi ditetapkan oleh bupati itu maka masyarakat adat punya hak, punya asas hukum yang jelas untuk menegakkan hukum adat. Nah, jadi sebelum ada penetapan itu wajar polisi meningkat. Itu status itu masih dikuasai oleh negara, maka berlakulah hukum negara. Nah, setelah ditetapkan wilayah Kedamangan, maka ia berlaku hukum adat. Nah, itu salah satu kekuatan. Nah, terkait siapa masyarakat adat. Nah, arti masyarakat adat itu ambil definisi secara umum deh. Masyarakat adat ya kita tuh masyarakat adat. Misalnya kelolot kan berkumpai, dia misalnya siang ada murung, ada pedanung, itu bagian masyarakat adat dan dia dihimpun menjadi satu semua Kalimantan itu, yaitu Dayak. Saya definisi mau perda. Nah, jadi legalitas kita ataupun hak kita itu sudah dilindungi oleh perda. Begitu ditetapkan wilayah Kedamangan Dikau. Nah, makanya nara pun yang ada sumber daya alam huang wilayah Kedamangan itu merupakan hak adat, termasuk kewajiban Dikau. Makanya berlaku hukum adat huang itu. Makanya berlakunya sebuah hukum kan ya harus definitif dulu wilayah sampai ke desa. Kamu hindainya dulu itu, hindai definitif sebagai desa dia tahu. Arti melakukan aturan atau membuat aturan. Nah, gitu. Nah, terkait menyurati perusahaan yang kedua, sebenarnya kita sejak terbangun atau terbentuk ke Ketamanggungan kita jadi menyurati sebenarnya perusahaan. Nah, tapi berkali menyurati itu kita perusahaan itu bahkan pemerintah daerah bahkan DAD. Pada prinsipnya awin itu sebenarnya pada prinsipnya bertanggung jawab oleh perusahaan itu. Cuma ada oknum-oknum lagi barat elak pembayar. Akhirnya dibenturkan tuh. Arti pihak perusahaan tuh dipikirkan. Nah, pasti itu terbuka di saat kita melakukan aksi. Nah, masalah munisi lun rasa perlu kita membangun satu pemikiran ataupun satu perjuangan untuk membela hak.
Nah, dipasti ke depan tuh apapun langkah upaya masyarakat adat dalam memperjuangkan haknya aman, kedemangan, bahkan koalisi-koalisi yang tergabung di dalam 13 pakat Dayak Ngurulaya itu melalui istilah gerakan-gerakan perjuangan masyarakat adat kita menjamin Pak. Nah, dulu sekalipun jadi melakukan komunikasi baik Polres, Kejari, bahkan ke staf ahli presiden pun sudah kita temui. Negara itu sangat menghargai dan melindungi hak adat kita. Ketetapan MPR pun sudah jelas. Nah, jadi itu makanya ada oknum-oknum yang menghalang-halangi perusahaan itu membayar kewajiban. Bahkan Menteri Kehutanan kita nalihiki waktu itu. Menteri Kehutanan, Kemendagri, KLHK, Minerva, staf ahli presiden. Jadi supaya gitu. Dan awin sangat menghargai kita hukum adat kita. Masukan awin tinggal Bapak koordinasikan dengan Bupati. Begitu sudah ditetapkan, maka ya silahkan itu hak kalian. Pak Jokowi itu kuat tadi, mengakui dan menghormati. Nah makanya perlu kita membangun ke depan itu rapat kerapatan adat. Karena selama itu kan berjalan, tapi udah biji dilakukan. Pemerintah ya rapat. Nah, jadi untuk masalah dasar hukum ataupun ketentuan dibikin itu sudah kita selesaikan. Nah, yang pasti bila koalisi bergerak, ya bergerak, ini dia bertanggung jawab. Itu pada inti. Nah, mungkin itu. Lanjut. Oke, mungkin ada sedikit tambahan dari Pak Edi tentang siapa itu masyarakat adat. Wilayah hukum adat. Dan wilayah hukum adatnya di mana? Oke, aku hanya menegaskan menambah dari Pak Surudin. Yang pertama memang tahapan-tahapan untuk upaya penagihan kita perlu mengirim surat penagihan, surat pemanggilan. Ya, kemudian nanti otomatis kita akan melakukan penutupan usaha sementara sampai tuntutan tahu direalisasi. Nah, terkait dengan pertanyaan Ibu, bujuk balap gitu. Arti sebelum buang acara penutupan, jurus terakhir digunakan ayo masyarakat adat untuk menuntut hak. Memang perlu amunisi, perlu sebuah kekuatan. Nah, pertama terkait siapa itu masyarakat adat. Jadi jelas Rendau. Nah, Rendau masyarakat adat adalah setiap ulu keturunan Dayak itu masyarakat adat. Kemudian buang petak tenun Dayak itu. Kemudian laku wilayah. Nah, berdasarkan satu buku hukum adat Dayak Siang Murung tahun 1967, barang mengunjung sampai akan hulu Berito dan menetes dan anak sungai, itu adalah wilayah adat. Kemudian jika berdasarkan ketentuan Perda 16 tahun 2008 tentang kelembagaan adat Dayak di Kalimantan Tengah dan Perda nomor 5 tahun 2006 Perda Kabupaten Murung Raya tentang kelembagaan adat dan pemberdayaan adat Dayak. Nah, jelas saja bahwa kedemangan harus ditetapkan. Nah, wilayah kedemangan adalah kelembagaan adat yang memiliki wilayah. Ingat, kedemangan adalah kelembagaan adat yang memiliki wilayah, memiliki masyarakat adatnya dan memiliki hukum adat. Nah, jelas itu jadilah. Nah, kemudian narai amunisi yang akan perlu kita bangun. Nah, makanya dia cukup hanya para damang, para mantir. Nah, kita akan berkolaborasi atau bergabung dengan kira-kira organisasi Dayak yang peduli dengan Dayak. Nah, yang peduli dengan Dayak. Jadi yang paling utama kita himpun kekuatan. Kemudian sebelum kita koordinasi dengan pihak-pihak